Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Amanda. Saya ingin menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok yang saling memengaruhi. Ciri-cirinya: 1. Adanya kontak sosial. 2. Adanya komunikasi. 3. Adanya tujuan tertentu. 4. Melibatkan lebih dari satu orang. 5. Adanya reaksi atau balasan. Contohnya: 1. Siswa berdiskusi menyelesaikan tugas. 2. Guru menegur siswa yang terlambat. 3. Warga gotong royong membersihkan lingkungan. 4. Dua teman saling bersaing menjadi juara kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya berasal dari kelas 10-1. Kali ini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari komunikasi. Yang pertama itu ada pengirim atau komunikator. Komunikator itu adalah pihak yang menyampaikan pesannya, seperti guru yang menjelaskan materi pelajaran di kelas. Yang kedua yaitu ada pesan. Pesan itu adalah informasi yang disampaikan, seperti materi pelajaran yang disampaikan guru tadi. Yang ketiga adalah seperti media atau saluran. Itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, seperti buku, HP, ataupun surat. Yang keempat itu ada penerima atau komunikan. Itu adalah pihak yang menerima pesan itu sendiri, seperti siswa mendengarkan pelajaran yang diberikan guru. Yang terakhir itu adalah umpan balik ataupun feedback, yaitu adalah tanggapan dari penerima, seperti siswa yang menjawab pertanyaan dari guru. Dan yang kedua yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvanada Humaira. Saya ingin menjelaskan materi tentang proses interaksi sosial asosiatif. Yang pertama yaitu kerukunan atau gotong royong. Kerukunan atau gotong royong yaitu bentuk kerjasama antara anggota masyarakat untuk membangun yang dilakukan secara bersama dan sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Dan gotong royong mencerminkan sikap persatuan dan solidaritas antar sesama masyarakat. Contohnya yaitu anggota masyarakat bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu bargaining. Bargaining yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh dua organisasi atau lebih. Bargaining menekankan prinsip keadilan. Contohnya yaitu pedagang dan pembeli menawar harga barang di pasar hingga mencapai kesepakatan. Dan yang ketiga yaitu kooptasi. Kooptasi merupakan proses pencerminan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik organisasi sebagai salah satu cara menghindari konflik yang dapat mengguncang organisasi. Contohnya yaitu sekolah mengundang orang tua siswa untuk menjadi anggota komite untuk membangun program pendidikan. Dan yang keempat yaitu joint venture. Joint venture yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Contohnya yaitu perusahaan Indonesia bekerjasama dengan perusahaan Jepang untuk membangun pabrik mobil di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu koalisi. Koalisi adalah kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya sekolah-sekolah di suatu daerah mengadakan suatu lomba bersama demi memperkuat hubungan antar siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Siti Nazira Madani. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif bagian akomodasi. Yang pertama, pengertian akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri oleh individu atau kelompok manusia untuk mencegah ketegangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi perbedaan pendapat, pertikaian politik, dan mencegah terjadinya konflik. Ada 5 bentuk-bentuk
akomodasi. Yang pertama yaitu adjudikasi. Adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh pihak-pihak yang berselisih. Contohnya seperti gugatan cerai, sengketa tanah. Yang kedua yaitu koersif. Koersif adalah tindakan pemaksaan atau pengancaman kepada suatu pihak oleh pihak lain agar menuruti keinginan dari pihak yang memberikan ancaman. Contohnya seperti seorang polisi yang memberikan sanksi tilang kepada pelanggar lalu lintas. Selanjutnya yaitu arbitrase. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang bersifat netral. Keputusannya bersifat mengikat dan final. Contohnya seperti penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui perjanjian kontrak. Selanjutnya yaitu kompromi. Kompromi adalah kesepakatan damai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih dengan cara saling mengurangi tuntutan. Contohnya seperti tawar-menawar antara penjual dan pembeli tentang harga pokok di pasar. Terakhir yaitu konsiliasi. Konsiliasi adalah menyelesaikan konflik oleh pihak ketiga dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berselisih dengan cara agar untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Contohnya ketua RT mempertemukan tetangganya yang berselisih akibat lahan parkir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rika Cindra. Kali ini saya akan membacakan materi yaitu interaksi sosial asosiatif. Yang pertama yaitu mediasi. Mediasi merupakan pihak ketiga atau netral yang mampu menyelesaikan satu konflik. Yang kedua yaitu ada stamelate, yaitu pengertiannya itu ada terjadi pada pihak-pihak yang berkonflik yang memiliki kekuatan yang seimbang sehingga tidak ada yang pemenang. Yang ketiga yaitu ada segrasi. Segrasi yaitu proses memisahkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencegah pertentangan lebih lanjut. Yang keempat yaitu ada toleransi. Toleransi itu sikap menghargai pendapat seseorang ataupun pihak-pihak lainnya. Yang kelima yaitu ada gencatan senjata. Pengertiannya itu menangguhkan permusuhan atau perorangan untuk sementara waktu. Sekian dari materi saya sampaikan. Apabila ada kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizi Wulki. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan. Bentuk interaksi sosial disosiatif terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah di mana orang-orang atau kelompok berlomba-lomba meraih tujuan yang sama. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan cara tersembunyi agar tidak terjadi perselisihan atau konflik terbuka. Nah, yang terakhir ada konflik, merupakan proses disosiatif di mana pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan cara menentang atau menyerang lawan termasuk dengan kekerasan. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isawila Pramita Ramadhani dari kelas 10 S1. Hari ini Aisyah akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada 7. Yang pertama ada simpati. Simpati bisa dari perasaan emosional. Itu biasanya kita ikut merasakan kesedihan orang lain. Contohnya, ketika teman kalian merasa sedih saat dimarahi oleh guru. Yang kedua ada dari moral dan norma sosial. Nilai norma dan sosial itu adanya rasa peduli. Contohnya ketika teman kalian sakit dan kalian menjenguknya. Yang kedua ada empati. Contoh dari empati itu bisa dari ketika kalian kehilangan hewan peliharaan kalian dan kalian bisa merasakan kesedihan orang lain. Nah, biasanya dari pengalaman itu kalian bisa ikut berempati. Nah, yang ketiga ada sugesti. Sugesti itu yang diberikan oleh sekelompok dalam bentuk perilaku, sikap, pendapat, atau juga saran.
itu biasanya adanya interaksi antara dokter dan juga pasien. Nah, yang keempat adanya motivasi. Motivasi ini adalah dorongan, rangsangan, pengaruh terhadap suatu individu kepada individu lainnya. Yang kelima ada imitasi. Imitasi adalah proses sosial, yakni tindakan seseorang untuk meniru dari sikap, penampilan, atau juga gaya hidup. Nah, contohnya bisa dari ketika kalian ikut menanam bunga, ketika tetangga kalian menanam bunga juga. Nah, yang terakhir itu adanya identifikasi. Kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lainnya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shania Handayani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk sosial asosiatif. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif terbagi dua. Yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi adalah bentuk interaksi yang bersifat membangun kerjasama dan menyatukan perbedaan budaya. Contoh akulturasi adalah Masjid Menara Kudus yang berbentuk seperti candi Hindu, tetapi fungsinya digunakan untuk beribadah bagi umat Islam. Yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang terjadi ketika dua kebudayaan atau berinteraksi secara terus-menerus sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru dengan ciri-ciri khas yang berbeda. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.